Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke dalam video pembelajaran, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai model pembelajaran berbasis masalah atau biasa yang disebut dengan problem based learning. Jadi, menurut Arens, problem based learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang dimana siswa dihadapkan pada suatu masalah yang nyata, sehingga para siswa dihadapkan untuk menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan diri, dan juga merupakan salah satu modal pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Lalu pelaksanaan model pembelajaran based learning juga mempunyai 5 tahap proses, yaitu yang pertama ada tahap proses orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini, guru menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, dan juga memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah dan juga mengajukan masalah. Lalu tahap yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik. Pada tahap ini, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok untuk membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Lalu tahap yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan eksperimen, dan juga mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Lalu tahap yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, dokumentasi atau model, dan membantu mereka berbagi tugas dengan sesama temannya. Tahap yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Terima kasih. Sekian penjelasan mengenai model pembelajaran berbasis masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata pelajaran Bagaimana nih kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Ibu. Kelihatannya pada semangat ya.
3 jalur, yaitu melalui jalur perdagangan, jalur perkawinan, dan jalur pendidikan. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Iya, benar sekali apa yang dikatakan Deden. Selanjutnya ada yang ingin menjawab lagi? Silakan. Saya Bu izin menambahkan, yang saya tahu proses masuknya Islam di Indonesia itu ada dari jalur akulturasi budaya dan tasawuf juga, Bu. Iya, bagus, benar juga ya. Jadi beberapa jalur tersebut merupakan jalur proses masuknya Islam ke Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Anda Sagita. Topik ini sangat menarik ya, karena menunjukkan bagaimana agama Islam ini berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, Ibu ingin kalian semua terbuka dan siap untuk belajar hal-hal baru tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, dengan memahami proses ini, kita akan dapat menghargai keragaman budaya dan agama di Indonesia, serta memperkuat rasa pertumbuhan, persatuan, dan kesatuan di antara kita semua. Jadi, mari kita bersama-sama menjelajahi sejarah masuknya Islam di Indonesia dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas materi ini, Ibu ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Apa saja? Kita cek terlebih dahulu ya. Yang pertama, kalian diharapkan dapat memahami dan menjelaskan bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia. Kedua, kalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi proses masuknya Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, mendorong kalian untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang sejarah agama Islam sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Ada beberapa permasalahan atau pertanyaan yang akan saya ajukan kepada kalian. Dicatat ya anak-anak. Siap, Bu. Bu. Pertanyaan yang pertama, apa manfaat mengetahui proses masuknya Islam ke Indonesia? Ibu boleh diulang pertanyaannya? Yang pertama, apa manfaat mengetahui proses masuknya Islam ke Indonesia? Kedua, identifikasi faktor apa saja yang menyebabkan Islam bisa diterima dan berkembang pesat di Indonesia, padahal sudah ada agama Hindu dan Buddha. Sudah dicatat semuanya? Sudah, Bu. Baik. Baik, untuk sistemnya nanti secara berkelompok kalian untuk mendiskusikan permasalahan tersebut ya. Silakan diskusikan. Ibu beri waktu 15 menit. Cukup ya 15 menit? Cukup. Nanti setelah itu setiap kelompok maju ke depan untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari diskusi yang kalian lakukan. Silakan kalian buat kelompoknya. Silakan kalian buat dua kelompok. Jika ada yang masih bingung, boleh ditanyakan kepada Ibu ya. Gak usah malu-malu. Ayo berkelompok. Sudah? Sudah selesai ya?
ini jawabannya. Tulis. Jadi ini yang pertama yang harusnya sebutkan terus kedua ini pelaksanaan pengurusan ini. Tahap pertama ya proses orientasi dari masalah. Tahap ini menjelaskan pembelajaran udah. Nah, ini juga dua jika beliau Itu besok kan? sudah Kamu tadi kamu? ini hampir sama sih. Sudah selesai ya, waktunya juga sudah habis. Selanjutnya Ibu akan tunjuk siapa nih yang harus maju ke depan. Saya tunjuk kelompok 1, silahkan maju ke depan. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nanda Madina Putri. Dan saya Salisa Musona. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana untuk pertanyaan pertama ini, pertanyaannya apa manfaat mengetahui proses masuknya Islam di Indonesia? Jawabannya yaitu manfaatnya untuk mengetahui perkembangan Islam serta dapat mengetahui tempat-tempat sejarah Islam gitu, yang dimana contohnya ya, ada tempat seperti Masjid Demak dan Masjid Raya Baitul Rahman. Baik, jadi untuk pertanyaan nomor 2, di mana pertanyaannya yaitu faktor apa saja yang menyebabkan Islam bisa diterima dan berkembang pesat di Indonesia padahal sudah ada agama Hindu-Buddha. Jadi jawabannya yaitu orang-orang pribumi yang memiliki karakter yang ramah serta ajaran Islam disampaikan itu sederhana dan mudah untuk dipahami. Mungkin baik itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1 ini. Terima kasih untuk Salis dan Enden. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih Bu. Untuk selanjutnya silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Silakan. Ya, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab jawaban nomor 1. Manfaat yang kita dapatkan jika mengetahui proses masuknya Islam ke Indonesia, yaitu kita bisa mengetahui bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia, dan juga kita dapat mengetahui siapa saja yang menyebarkan Islam ke Indonesia. Nah, untuk jawaban nomor 2, bahwa Islam di Indonesia itu dapat menyebar dengan mudah karena Islam tidak mengenal kasta atau tidak membeda-bedakan strata sosial. Nah, bahkan syarat masuk Islam juga hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik Bu, mungkin segitu yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk saudari Sanita dan Ananda. Beri tepuk tangan juga untuk kedua. Silakan duduk kembali. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai materi proses masuknya Islam ke Indonesia sekaligus menyinggung
mengambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, Tenggara, dan Timur Asia. Saluran perdagangan Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan. Nah, bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lainnya. Yang pertama, letak geografis yang strategis, yaitu berada di persimpangan jalan raya internasional dari jurusan Timur Tengah menuju ke Tiongkok. Yang kedua ada perkawinan. Perkawinan ini antara pedagang muslim dengan putri bangsawan pribumi di masa lalu, sehingga memiliki dampak yang signifikan dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Nah, putri bangsawan sering tertarik untuk menikahi pedagang muslim dikarenakan status sosial yang lebih tinggi dan keuntungan ekonomi yang dihadirkannya. Nah, sebelum menikah, mereka diminta untuk memeluk Islam terlebih dahulu. Keluarga-keluarga ini kemudian akan menjadi pusat penyebaran Islam, membentuk kampung-kampung, daerah-daerah, bahkan kerajaan-kerajaan muslim. Pernikahan semacam ini juga akan mempercepat proses Islamisasi, dikarenakan ketika bangsawan atau pemimpin politik masuk Islam, pengikut mereka akan mengikuti secara, maksudnya akan mencontoh mereka. Adapun contoh pernikahan antara ulama dan putri bangsawan termasuk yaitu Maulana Ishaq dengan putri Prabu Blambangan yang melahirkan Sunan Giri, dan Syarif Abdullah dengan putri Prabu Siliwangi yang melahirkan Sunan Gunung Jati. Yang ketiga ada pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara yang sederhana. Menurut Kiai Haji Mahfud, model tersebut dinamakan dengan halaqah. Pembelajaran halaqah ini merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang kemudian hari ini berkembang menjadi pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas. Santri atau peserta didik menginap di asrama dengan dibimbing oleh guru agama, kiai, ataupun para ulama. Nah, Demak diberikan oleh Raden Patah. Demikian pula Sunan Giri dan Sunan Bonang juga mendirikan pondok pesantren. Nah, di pesantren atau pondok tersebut, calon ulama, guru, dan kiai mendapat pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing dan berdakwah ke tempat tertentu untuk mengajarkan agama Islam. Nah, sama seperti halnya jawaban kalian tadi mengenai faktor apa saja yang menyebabkan Islam bisa diterima dan masuk berkembang pesat di Indonesia, padahal sudah ada agama Hindu dan Buddha. Betul sekali ya, antara faktornya ialah syarat masuk Islam sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian ajaran Islam juga mudah dipahami. Kemudian agama Islam juga tidak mengenal sistem seperti sistem kasta, hal kayak agama Hindu dan Buddha. Dan orang-orang pribumi terkenal dengan ramah tamahannya, sehingga Islam juga mudah diterima. Baik, dari materi yang saya sampaikan barusan, yaitu mengenai materi proses masuknya Islam ke Indonesia, coba satu orang dari kalian bisa menyimpulkan materi tersebut. Dipersilakan ya. Ayo, siapa yang mau? Jadi, kesimpulan dari materi kali ini mengenai proses masuknya Islam ke Indonesia itu ada beberapa jalur. Yang pertama itu jalur perdagangan, yang kedua jalur perkawinan, dan yang ketiga itu jalur pendidikan. Nah, dari pertanyaan yang ibu tadi ajukan, mungkin manfaat untuk mengetahui proses masuknya Islam ke Indonesia itu supaya kita bisa mengetahui
Indonesia. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, faktor yang menyebabkan Islam bisa berkembang pesat di Indonesia itu ada beberapa faktor. Di antaranya yaitu proses untuk masuk ke dalam Islam itu sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian di Islam itu tidak mengenal sistem kasta seperti yang ada di agama Hindu-Buddha. Kemudian di Islam juga ajarannya sangat mudah dipahami. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Salis telah menyimpulkan materi untuk hari ini. Sebelum saya tutup ya, dari materi yang sudah disampaikan, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak, Bu. Baik, apabila tidak ada yang ingin bertanya, sudah paham ya semuanya? Paham, Bu. Alhamdulillah. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek banget ya. Kamu pasti ngerti mata pelajaran sejarah tuh pusing banget masya Allah. Tapi mau gak mau ya guys ya. Iya. Udah duluan ya guys. Iya. Info. Yang penting